Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, sekarang kita masuk ke cara penyusunan proposal ya. Sekarang yang saya gunakan sebagai contoh adalah PKM penelitian. Ini untuk halaman cover pertama, halaman cover, daftar isi, dan lembar pengesahan itu perhatikan dia menggunakan I1, lembar pengesahannya I2, daftar isinya menggunakan I3. Ini adalah selain bab utamanya ya. Bab utamanya ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian nanti teman-teman pakainya ini aja per skema. Jadi teman-teman mau memasukkan PKM apa itu langsung digunakan template-nya per skema sesuai dengan skemanya masing-masing yang sudah saya share di grup. Kemudian perhatikan juga ini apa fontnya digunakan adalah Times New Roman, kemudian ukurannya 12, judulnya apa di sini, kemudian bidang penelitiannya apa sesuai dengan skema yang dipilih, kemudian diusulkan oleh siapa, ketua dan anggotanya. Anggotanya itu teman-teman lihat di tabel yang di PPT per skemanya. Kalau penelitian anggotanya berapa orang, kemudian kewirausahaan berapa orang, GT berapa orang, AI berapa orang, itu beda-beda anggotanya. Mau mengambil anggota maksimum boleh, mengambil anggota minimum boleh. Jadi misalkan kalau PE, ketuanya 1, anggotanya 2. Sesuai dengan yang di tabel ya, saya agak lupa berapa ketentuannya. Kemudian di sini ada Universitas Islam Malang, ini tahunnya diganti tahun 2021. Kemudian di sini ada scan halaman pengesahan, ini nanti ada formatnya sendiri. Nanti teman-teman minta tanda tangan WD3 kalau nggak salah ya. WD3, ketua, tanda tangan ketua kelompok, kemudian dosen pembimbingnya. Kemudian ada daftar isinya formatnya seperti ini, mulai halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, bla 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 bla, sampai dengan lampiran-lampiran. Ini lampirannya ada 4, ini juga penting, ini harus disertakan, tidak boleh tidak. Kemudian nanti ini ada formatnya di belakang. Untuk halaman-halaman dari daftar isi sampai cover, jangan lupa menggunakan I1, I2, I3 di pojok kanan bawah. Kalau teman-teman menempatkan di pojok kanan atas, reviewernya sekali melihat di sampul, jika di sini ada halaman I.1 di pojok kanan atas sudah tidak dilihat. Jadi itu memperingan tugas reviewer, jadi gugur satu proposal, maka mereka beranjak ke proposal yang lain. Meskipun di dalamnya konten teman-teman isinya bagus, itu tidak akan dilihat kalau layout-nya yang pertama sudah tidak memenuhi syarat. Kemudian kita masuk ke bab yang inti. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, latar belakangnya apa. Di sini teman-teman cerita kenapa mengambil judul tersebut, kemudian masalahnya apa, kemudian solusinya bagaimana, gambaran sedikit solusinya bagaimana, dengan metode pelaksanaannya bagaimana, itu diceritakan di sini, di latar belakang di sini. Kemudian kalau bisa diberi gambar di sini, latar belakang di sini dikasih gambar, biar yang baca juga menarik kan ya. Kemudian di sini ada masalah yang menjadi prioritas, masalahnya apa? Kemudian ada tujuan khusus, kemudian ada keutamaan penelitian. Jangan lupa kalau teman-teman sudah masuk bab 1, di sini menggunakan halaman Arab ya, 1, 2, 3 sampai belakang. Pokoknya yang pakai iian itu cuma 3 lembar pertama. Mulai pendahuluan sampai habis itu menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian luaran yang diharapkan apa dan manfaat penelitian apa. Luarannya bisa teman-teman lihat di tabel yang di PPT ya, tiap skemanya.
tiap skema berbeda. Kemudian yang kedua adalah bab tinjauan pustaka. 2.1 ini tinjauan pustakanya apa? Mungkin teman-teman juga memasukkan penelitian terdahulu itu apa? Atau kalau skema yang lain, misalkan membahas tentang pengolahan limbah plastik gitu ya, itu juga dibahas. Dulu penelitian yang pernah membahas tentang limbah plastik itu apa saja dan siapa saja yang pernah membahas. Kemudian sampai di bab 3 ada metode penelitian, metodenya bagaimana di sini, kemudian tahapan-tahapannya seperti teman-teman membuat karya ilmiah biasanya ya. Kemudian ada luaran dan indikator capaian, kemudian ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Ini analisis ya. Kemudian ada cara penafsiran data dan ada penyimpulan hasil penelitian. Kemudian masuk ke bab 4, ini ada biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biayanya sesuai dengan pagu tiap skema. Jadi misalkan kalau penelitian pagunya misalkan 7 juta atau 9 juta ya sudah dibikin di situ 7 atau 9. Jangan melebihi pagu yang sudah ditetapkan. Kalau teman-teman memasang 15 juta gitu ya, itu nggak bisa, pasti langsung dicoret. Ya. Kemudian di sini ada jadwal kegiatan. Jenis kegiatannya apa saja? Ditabelkan di sini, kemudian bulannya ini selama 5 bulan itu teman-teman warna-warna di sini. Misalkan jenis kegiatan yang pertama adalah koordinasi dengan tim atau pengumpulan referensi. Pengumpulan referensi ada di bulan pertama atau di minggu keberapa. Kemudian masuk ke daftar pustaka. Kalau bisa daftar pustakanya lebih dari 10 kalau penelitian. Kalau penelitian ya, kalau bisa lebih dari 10, minimal 10. Itu dicari di Google itu banyak sekali. Penelitian bisa dari Indonesia atau dari luar negeri. Lebih bagus. Kemudian di sini ada scan lampiran-lampiran. Itu biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Kertas diberi halaman dengan nomor sesuai urutan. Nah, nomor sesuai urutan. Misalkan di sini sudah nomor 9, ya halaman 9, berarti di sini halaman 10. Jadi menerus gitu ya. Bu, gimana kalau ini kan lampirannya ada tanda tangannya nih. Nah, ini kan scan karena ada tanda tangan. Ya sudah, dimasukkan. Jadi format JPEG tadi dimasukkan ke lembar ini, ke lembar Word ini. Jadi kan halamannya halamannya berlanjut ya. Jadi tidak terpisah. Kemudian ada identitas diri bla 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 sampai bawah teman-teman baca ya di tiap skemanya. Kemudian ini prodinya apa, bidang ilmu, alokasi waktu, jam per minggu, uraian tugas. Jadi alokasi waktunya ini digenepin, misalkan kalau tadi di jadwal kegiatan, harus sama dengan jadwal kegiatan ya. Jadi misalkan kalau jadwal kegiatannya 5 minggu, berarti di sini berapa jam per minggunya. Misalkan sehari itu teman-teman mengalokasikan 4 jam per hari. Jadi kalau 1 minggu itu ada 7 hari, berarti 4 jam dikali dengan 7. Atau misalkan hanya Senin sampai Sabtu, berarti 4 dikali 6. Misalkan Senin sampai Jumat aja, berarti 4 kali 5, berarti 20 jam per minggu. Kemudian tugasnya apa? Ketua tugasnya apa? Anggota 1, anggota 2 tugasnya apa? Itu diuraikan di sini. Kemudian ini ada scan surat pernyataan ketua peneliti, kertas diberi halaman dengan sesuai nomor urutan. Ini nanti ada formatnya sendiri. Jadi semua surat-surat yang bertanda tangan itu di-scan kemudian dimasukkan ke dalam format Word ini ya. Begitu saja dari saya tentang template skema. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.